sampai 9 miliaran yang dijarah kemarin. Iya, itu mereknya apa tuh mereknya? Itu mereknya Richard Mille. Wow. Richard Mille. Memang itu dia tradingnya around segitu lah, miliaran lah. Memang itu jam memang miliaran gitu loh. Iya. Nah, pasti kan mungkin ada pertanyaan ya, kok nih bedanya di mana nih? Iya. Kok bisa ada 5 juta? Iya, bisa sama-sama ada jam, miliaran? gitu Iya, kan. sama-sama jam, sama lihat waktu gitu. Nah, ada aja sih pasti yang memang mungkin yang Toto mungkin mau nyicil setahun, tapi setahun lagi baru ngambil barangnya, tapi kan di kita kan memang tidak bisa seperti itu kan, gitu. Ada aja lumayan banyak lah, tapi nggak banyak banget, tapi ada aja inquiry kadang kayak gitu ya. seperti itu ya. Tentunya lifestyle yang sehat itu bukan didorong oleh kayak ekspektasi masyarakat itu seperti apa gitu ya, tapi tentunya ya apa yang sejalan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan kadar akhirnya kenyamanan masing-masing gitu ya. Jangan sampai, karena menurutku juga lifestyle yang dianggap wah itu sama orang sebenarnya semu gitu nggak sih? Dua Psikolog kali ini akan menghadirkan satu topik yang lain daripada yang lain. Dan ini kepikiran karena kemarin itu ada tayangan seorang penjara yang mengambil jam yang ternyata harganya bukan ratusan juta, bukan miliaran, tapi sampai 9 miliar. Nah ini makanya kita hadirkan Sultan gitu, yaitu yang punya raja jam, yang kita panggil dengan Christopher. Halo Chris. Halo, thank you udah diundang ini ya. Semoga ini ya berkenan cerita ya. Boleh. Gimana? Kepo nggak sih, Cak? Kenapa jam bisa harganya sampai miliaran? Betul, kepo sih karena ternyata range-nya tuh luas banget ya. Mungkin boleh ngasih tahu Mas range-nya itu berapa dan sebenarnya kenapa bisa akhirnya semahal itu? Oke. Kalau misalnya kita ngomong masalah range ya, range sih sebenarnya ada yang mulai dari 5 juta pun ada, 20 juta pun ada juga yang sampai yang tadi bisa nih ngomong sampai 9 miliaran yang dijarah kemarin. Iya, itu mereknya apa tuh mereknya? Itu mereknya Richard Mille. Wow. Richard Mille. Memang itu dia tradingnya around segitu lah, miliaran lah. Memang itu jam memang miliaran gitu loh. Iya. Nah, pasti kan mungkin ada pertanyaan ya, kok nih bedanya di mana nih? Iya. Kok bisa ada 5 juta? Iya, bisa sama-sama ada jam, miliaran? gitu Iya, kan. sama-sama jam, sama lihat waktu gitu. Nah, kalau masalah perbedaan sih pasti dari ininya ya, dari cara pembuatannya yang pertama, dan kedua juga cara dia marketingnya gimana gitu. Jadi ketika movementnya memang lebih susah, buatnya lebih ribet dan lain-lain, apalagi misalkan ada yang pakai emas asli, ada yang pakai platinum, ada yang pakai white gold dan lain-lain. Material gitu. juga ini ya, materialnya juga berpengaruh. Jadi di situ kenapa harga jam tangan itu bisa berbeda-beda. Iya, dan juga investasi katanya ya? Yes, bisa dikatakan sebagai investasi, tapi jangka panjang dia ya. Karena jam tangan itu sebenarnya kan ya store value aja. Dan memang kalau kita ngomong history, memang ada model yang memang bisa naik harganya. Gitu. Nah jujur nih Chris, mau nanya nih, kan customer banyak nih kan, seluruh Indonesia tuh pasti larinya ke Christopher loh. Ada nggak sih Chris, orang nih mau beli jam yang semahal itu tadi, tapi sebenarnya kamu tuh tahu juga sebenarnya tuh nggak segitu mampunya gitu, ada nggak? Terus akhirnya maksain diri atau gimana, suruh nge-keep lah atau lain cara, berbagai cara, akhirnya pengen punya si jam itu. Oke. Kalau dibilang ada, karena memang udah kecimpung lumayan lama ya di bidang ini ya. Ada aja sih pasti yang memang mungkin yang Toto mungkin mau nyicil setahun, tapi setahun lagi baru ngambil barangnya. Tapi kan di kita kan memang tidak bisa seperti itu kan, gitu. Ada aja lumayan banyak lah, tapi nggak banyak banget, tapi ada aja inquiry kadang kayak gitu ya. seperti itu ya. Ya, karena ini kan nyambung juga nih kayak masalah kemarin kenapa rakyat jadi marah kan, karena memang banyak sekali akhirnya pejabat yang memamerkan harta kekayaannya melalui jam gitu kan. Nah sebenarnya Cak, nih kayak Cak aja ya, lifestyle yang sehat tuh kayak apa sih Cak, yang supaya orang tuh sebenarnya jangan memaksakan diri yang akhirnya malah melakukan hal yang tidak benar gitu. Tentunya lifestyle yang sehat itu bukan didorong oleh kayak ekspektasi masyarakat itu seperti apa gitu ya, tapi tentunya ya apa yang sejalan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan kadar akhirnya kenyamanan masing-masing gitu ya. Jangan sampai, karena menurutku juga lifestyle yang dianggap wah itu sama orang sebenarnya semu gitu nggak sih? Mungkin secara function kalau kita lihat ya yang penting memang functionnya berjalan dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita terperangkap, apalagi kan mungkin di Jakarta ya, kalau di Jakarta tuh kehidupan orang kan kalau jalan ke mall apa lumayan
hedon dan terlihat wow gitu ya. Nah itu semoga sih balik lagi kita penting banget untuk tahu dari segi prioritas, dari segi kemampuan seperti apa, karena terjebak di dalamnya tuh biasanya akan sangat nggak enak banget, keluarnya tuh juga susah dan ujung-ujungnya merugikan diri sendiri gitu. Mungkin dilihat orang akhirnya akan mendapat semacam pengakuan, tapi balik lagi apakah itu sesuatu prioritas juga dan apa yang kita butuhkan di hidup belum tentu juga. Nah justru ini kita pengen nanya sama Christopher juga kan, karena gini, menurut aku sih sah-sah saja orang ketika dia mau membeli sesuatu yang mahal karena dia memang hasil kerja keras dia. Dan juga tahu di mana tempatnya yang dia pakai, jangan sampai menimbulkan kesenjangan sosial atau amal dan sebagainya. Nah, Chris, menurut kamu nih ketika orang mau beli barang yang mahal yang tadi aku bilang boleh-boleh aja sih sebenarnya, apa yang harus dilakuin supaya orang itu memang jadinya ya nggak apa-apa punya barang mahal dengan yang dia miliki, yang dia usahakan, yang dia kerjakan gitu. Jadi ada tips nggak nih? Kalau dari point of view kita ya, karena kita memang kerjanya jualan ya. Kalau dari point of view kita sih sebenarnya balik lagi memang ketika nanti mau beli jam tangan mewah itu usahakan sih sebenarnya tahu dulu nih kira-kira memang pendapatan berapa dan memang bisanya tuh di jam yang mana. Karena kan jam itu kan range-nya kan juga lumayan luas ya. Jadi ya memang jangan dipaksakan. Tetapi saran saya memang karena kadang itu keperluan itu ada mungkin untuk keperluan kerja, ada untuk keperluan apapun itu memang diperbolehkan, itu sah-sah aja sebenarnya. Karena ya memang jujur mungkin dengan memakai jam atau gimana mungkin bisa membantu ya pada saat image gitu ya itu juga ada sisi positif seperti itu. Dan kalau misalkan memang beli jam masih kadar wajarnya, itu sebenarnya tidak masalah. Aja, ya. Aku setuju sih. Jadi kita pertama tidak boleh membohongi diri kita sendiri, apalagi tadi memasakkan sesuatu yang kita sebenarnya nggak mampu, tapi akhirnya mencari cara yang akhirnya yang salah gitu kan. Misalnya jadi mengambil hak orang dan sebagainya. Tapi tadi Christopher juga bilang jangan memaksakan. Itu sih penting ya, kunci penting banget. Tapi itu boleh banget diusahakan kalau memang itu juga ada added value-nya dan dengan cara yang halal tentunya. Yes, betul. Pasti. Thank you, Chris. Oke, thank you. Nanti kita berjualan aja. Boleh. Iya. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua dan tetap sehat mental, tetap jaga diri dan jangan lupa menabung supaya bisa beli barang yang Christopher. Wah.